Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 21 November. Gempa bumi dangkal berkekuatan 4,6 SR terjadi di Ichu, Ciai kemarin siang. Mengingat bahwa 8 gempa bumi berturut-turut dalam satu hari sempat mengguncang kawasan Chongpu juga di Ciai pada akhir Oktober, ditambah dengan 2 gempa bumi dirasakan di Matau, Tainan beberapa hari lalu, membuat warga khawatir apakah ini merupakan tanda akan terjadinya gempa besar. Para tamu sedang mengobrol sambil menunggu makanan disajikan saat mendadak dikejutkan oleh guncangan kuat. Tanggal 20 siang, gempa bumi dangkal 4,6 SR melanda Ciai. Pusat gempa terletak di desa Ichu, guncangan dirasakan di 12 kota dan kabupaten. Sebanyak 6 gempa bumi juga tercatat terjadi berturut-turut 4 hari antara tanggal 16 dan 19 di Matau, Tainan. 2 darinya adalah gempa dirasakan dengan kekuatan di atas 4 SR. Dengan terjadinya gempa Ciai tanggal 20, warga pun menyaksikan apakah ada kaitan dengan 8 gempa beruntun di Chongpu, Ciai tanggal 27 bulan lalu. Pakar tidak mengesampingkan bahwa penyebabnya adalah penyesuaian tegangan pasca gempa dahsyat 3 April di Hualien, namun tidak ada korelasi yang jelas antara ketiga gempa tersebut. Bank SDM menemukan gaji tahunan 2024 rata-rata mencapai $802.000 Taiwan. Gaji di industri semikonduktor sebanyak $1,035 juta tetap di posisi top selama 8 tahun. Untuk bonus akhir tahun rata-rata mencapai gaji 1,12 bulan. Sementara perihal prospek kenaikan upah sekitar 50% industri mengatakan akan menaikkan gaji rata-rata 3,2% tahun depan. Penghujung tahun di ambang pintu, survei yang dilakukan oleh Bank SDM menunjukkan gaji tahunan secara keseluruhan pada tahun ini rata-rata mencapai $802.000 dengan rata-rata bonus akhir tahun 1,12 bulan, bertambah 0,04 bulan dibandingkan tahun lalu. Namun di antaranya ada 11,2% perusahaan yang bonus akhir tahunnya menurun dibandingkan tahun lalu. 这些企业大部分都集中在民生消费产业，还有像餐饮服务业。那它在整体台湾的就业市场上面，他们就本来就属于年薪比较低的企业，他们要进驻那种高薪的水准，其实必须要靠其他的奖金、福利。 3 perusahaan dengan total gaji tahunan teratas tahun ini masih didominasi oleh industri semikonduktor dengan rata-rata gaji tahunan $1.035.000, industri telekomunikasi $951.000 dan industri manufaktur, alas kaki dan tekstil $946.000. Selain itu, profesi seperti agen properti mendapat gaji tahunan $1,5 juta Taiwan. Sektor dengan gaji tahunan melebihi $1 juta Taiwan lainnya juga mencakup retail mobil dan developer jaringan virtual. Pakar menunjukkan, walau iklim perekonomian telah mengalami pemulihan, tidak semua industri jaya sejahtera. Diversifikasi struktur gaji berbentuk M tetap berpotensi muncul di masa mendatang. Maret lalu, seorang bayi laki-laki usia 3 bulan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Dokter forensik kemudian menemukan zat metamfetamin dalam konsentrasi tinggi di tubuhnya. Ibunya kemudian mengaku menggunakan narkoba pada masa menyusui dan dijatuhkan hukuman penjara 6 bulan atas kelalaian yang menyebabkan kematian. 3 anak lainnya di rumah akan ditampung oleh pihak Pemkot. Seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan di kota Hsinchu segera dilarikan ke UGD. Namun upaya penyelamatan belum sampai 1 jam, ia telah meninggal. Sesaat kemudian, dokter forensik menemukan zat metafetamin dalam konsentrasi tinggi dalam tubuh jenazah bayi. Pada saat ini, ibu bayi bermarga Yang baru mengaku telah mengonsumsi narkoba sejak menyusui. Bayi tersebut mati mendadak setelah minum ASI beracun dalam kadar tinggi. 本院审酌被告为了吸毒解瘾，轻忽被害人的健全发育，过失责任程度重大。 同时考量被告坦诚犯行、上肢悔悟等情状，判处被告有期徒刑6月，得1颗罚金。 Ibu bayi laki-laki tersebut dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dengan denda opsional. Sementara ketiga anak yang tinggal bersama tersangka akan ditampung oleh Pemkot sesuai peraturan. Hasil investigasi jaksa menunjukkan kandungan metamfetamin dalam darah dan rambut bayi laki-laki tersebut telah mencapai 4,5 kali lipat dari dosis minimum yang dapat berakibat fatal bagi bayi dan anak kecil. Beberapa tahun terakhir, kontroversi terus muncul mengenai pemasangan panel surya yang dianggap sebagai intrusi industri fotovoltaik
ke lahan pertanian. Kontroversi yang sama belakangan terjadi di Dusun Tongqing di Miaoli yang populasinya hanya 800-an jiwa dan kebanyakan berprofesi sebagai petani. Hari ini, warga dusun menuju Balai Kabupaten untuk memprotes pengusaha yang berencana mendirikan pabrik panel surya di lahan yang hanya berjarak 3 meter dari rumah warga. Sebanyak 40 warga Dusun Tongqing di Desa Sanwan, Kabupaten Miaoli yang mengenakan ikat kepala menghampiri Balai Kabupaten Miaoli untuk melakukan protes. Pasalnya ada 5 lahan pertanian seluas 2 hektar di kawasan utara Dusun Tongqing akan dijadikan sebagai lahan proyek pembangunan panel fotovoltaik yang hanya berjarak 3 meter dari pemukiman warga, sehingga dianggap membahayakan kesehatan dan produk pertanian. 靠近住家嘛太近，废水的那问题，洗的水啊它还是会流到那个农田嘛。以后我这些我怎么种那个农作物嘞？ Warga merasa limbah air panel surya dapat mencemari lahan pertanian. Fragmentasi lahan pertanian akan memperburuk landscape pedesaan sehingga membuat perekonomian melesu. Perusahaan menyatakan sempat mengadakan sesi pengarahan bulan Oktober lalu namun terinterupsi akibat emosi warga. Pihaknya baru saja menyelesaikan proyek konservasi air dan sedang menunggu persetujuan Pemkab. Selain bersedia menjalin komunikasi dengan warga, mereka menekankan tidak menggunakan bahan kimia untuk membersihkan papan panel sehingga tidak akan mencemari tanah. Kelompok pecinta lingkungan menilai kontroversi kasus Dusun Tongqing sekali lagi menyoroti pentingnya pemilihan lokasi industri fotovoltaik dengan mempertimbangkan lingkungan ekologis, humanistik, dan sejarah. Pemerintah diimbau memandu pelaku usaha untuk memilih lokasi di sekitar zona pembangunan metropolis untuk mencegah kasus serupa terulang kembali di masa mendatang. Festival Raja Qingshan, Dewa Rakyat Tao dari Fujian yang merupakan seorang jenderal pada masa hidupnya di zaman 3 negara atau Samkok dengan ramai diluncurkan di distrik Wanhua Taipei kemarin. Dengan beragam acara termasuk ziarah Raja Qingshan dan pameran mobil seni yang sudah absen lebih dari seabad, perayaan tahunan besar-besaran ini diperkirakan akan menarik puluhan ribu pengunjung selama 3 hari penyelenggaraannya. Festival Raja Qingshan adalah acara bersejarah seabad yang diselenggarakan di kuil Qingshan di distrik Wanhua untuk merayakan hari ulang tahun Sang Raja. Raja Qingshan akan mengadakan perlawatan rahasia di kawasan selatan dan utara Wanhua sekitar saat ini setiap tahun. Sementara acara ziarah utama sekitar tanggal 22 diperkirakan akan menarik kunjungan sekitar 20-30 ribu penganut setiap hari. Karena perluasan skala tahun ini, polisi tidak berani gegabah dan menerjunkan lebih dari 400 petugas polisi setiap hari untuk menjaga ketertiban umum dan lalu lintas. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan.